saya Naura Zelia Clarence dengan NIM 1001128291101. Di sini saya akan membahas atau mereview jurnal yang saya telah telaah dengan mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan. Nah, pertama-tama jurnal yang saya ambil adalah Tenets of Holistic Approach to Drinking Water Associated Pathogen Research, Management, and Communication. Nah, teman-teman, ada 3 pokok bahasan yang bakalan saya bahas. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di dalam jurnal. Yang kedua, teknologi atau metode yang digunakan di dalam jurnal. Dan yang ketiga, solusi yang diterapkan di dalam jurnal. Untuk pembahasan pertama, permasalahan utama di dalam jurnal ini adalah tentang pengendalian patogen air minum itu sendiri yang masih terfragmentasi. Nah, setiap disiplin seperti klinis, mikrobiologi, teknik, dan kebijakan bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya, fokus pada satu patogen justru bisa meningkatkan risiko patogen lainnya. Bisa dibilang seharusnya komponen tersebut bekerja secara bersama, tetapi memilih jalan sendiri-sendiri sehingga kita memiliki patogen yang lain yang bisa ditimbulkan. Oke teman-teman, karena saya tadi telah membahas permasalahan utama yang ada di jurnal, saya juga akan membahas tentang pendekatan dan metode yang digunakan di dalam jurnal. Seperti biasanya, untuk memahami risiko drinking water associated pathogen, di sini jurnal menggunakan berbagai metode. Yang pertama, seperti kultur, metode molekuler, ada whole genome sequencing, ada juga digunakan pendekatan quantitative microbial risk assessment atau QMRA untuk menghubungkan konsentrasi patogen, dosis, hingga risiko infeksi pada manusia. Jadi, dari permasalahan dan metode yang mereka gunakan, ada pun solusi yang mereka paparkan di dalam jurnal. Sebagai solusi, jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan patogen air minum atau drinking water associated pathogen. Nah, pendekatan holistik ini berarti tidak lagi fokus pada satu patogen atau satu metode pengendalian, tetapi melihat sistem air sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Pendekatan ini juga mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, mulai dari medis dan kesehatan masyarakat, untuk memahami dampak penyakit tersebut. Mikrobiologi juga untuk memahami ekologi patogen, teknik lingkungan, dan bangunan untuk mengelola sistem air, hingga kebijakan dalam sistem pelaporan dan pengawasan. Dalam pengendalian ini, jurnal merekomendasikan penggunaan Quantitative Microbial Risk Assessment atau QMRA untuk menentukan prioritas patogen, menilai trade-off antar strategi pengendalian, serta menetapkan batas risiko yang dapat diterima. Sehingga kebijakan yang diambil lebih berbasis risiko, bukan sekedar keberadaan patogen. Selain itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya perbaikan desain pada manajemen bangunan seperti penerapan water safety plan, desain perpipaan yang meminimalkan stagnasi air, pengaturan suhu dan sistem disinfeksi yang sesuai, serta edukasi bagi pengelola gedung dan kelompok masyarakat berisiko. Baiklah, itu adalah review jurnal yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan review jurnal yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.